para dosen yang ada di sini, panitia dan teman-teman semua nih yang telah mengundang kami, kita bersilaturahmi bersama. Semoga dengan adanya kita di sini, insya Allah nih kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, tentunya teman-teman, di sini sebelum saya nanti panggilkan pemateri kita di kesempatan yang insya Allah berbahagia ini, ada beberapa kontrak pelatihan ya yang tentunya akan membuat kita ini bisa 100% ini akan menyerap materinya. Siap kira-kira? Siap. Oke. Namun sebelum itu boleh angkat tangan kanannya seperti ini, tempelkan di teman sebelah kanannya. Nah, dipijit-pijit dulu. Nah, barangkali pegel nih dipijit. Oke, katakan asik. Enak. Oke, sahabatku, angkat tangannya, ikuti kata saya, sahabatku, siap-siap ya. Kita akan bersenang-senang bersama Pak Ceria. Jangan ngantuk. Kalau kamu ngantuk, akan dipokok dan dipirata. Angkat tangan kirinya, tempelkan itu mas sebelah kirinya. Katakan, oke, siap. Saya tidak akan tidur. Tapi awas ya, kalau kamu yang tidur, akan saya ambil dompetmu. Sekarang jawab kanan kiri dan katakan sah. Jawab tangannya. Nah, gitu ya. Nanti kalau ada yang tidur ambil dompetnya ya. Oke, nanti teman-teman semuanya, insya Allah training ini bersifat pengembangan diri. Nanti kita akan belajar motivasi bersama Coach Rino Prianto. Jadi kita akan melepaskan ya emosi negatif dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah bentar ya. Nah, selanjutnya adalah kontrak pelatihan selanjutnya adalah saat nanti kita training ya, kita harus fokus. Apa? Fokus. Caranya gimana? Caranya adalah angkat tangan kanannya. Ikuti gerakan saya seperti ini. Kita latih dulu fokusannya. Oke, sekarang pegang dagunya. Nah, dagunya mana? Oke, itu melatih fokus ya. Jadi saya sarankan teman-teman semua harus fokus. Oke. Kemudian selanjutnya adalah selain kita fokus, kita juga harus bahagia. Harus apa? Bahagia. Coba dong tengok kanan dan kirinya. Nah, kira-kira apakah sudah bahagia teman-teman sampingnya kanan kirinya? Kalau belum cubit dulu dong. Cubit dulu. Oke, nah ini teman-teman semua ada 3 peserta pelatihan biasanya di dalam training ya. Yang pertama itu adalah peserta yang tidak fokus. Apa? Ya, tadi sudah kita uji ya. Dan juga ada yang tinggi lagi, saya yakin dan percaya teman-teman semua di sini adalah orang yang hebat. Insya Allah nanti kita akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau kita bisa merendahkan hati kita. Siap kira-kira teman-teman? Siap. Maka jadilah orang yang ikhlas. Apa? Ikhlas menerima apa? Menerima materi ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah teman-teman, kita harus berdoa ya. Berdoa. Oke, berdoa. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan ilmu dan juga keberkahan ilmunya. Siap? Oke, 5 detik atau 10 detik silakan luruskan niat kita untuk berdoa. Silakan. Oke, berdoa selesai teman-teman semua. Nah, selanjutnya adalah aktif merespon. Apa? Aktif merespon. Jadi gimana sih kali aktif merespon itu? Jadi teman-teman saat nanti pemateri bertanya, maka menjawab. Oke, saat pemateri meminta melakukan sesuatu, maka lakukan. Boleh saya kasih contoh? Oke, saat saya katakan 1 jawab 1, saat saya katakan 2 jawab 2, saat saya katakan 3 diam, 4 katakan 4, 5 katakan 5, 6 diam. Siap ya? 1, 2, 3, 4, 3. Oke, tepuk tangan dong. Sudah konsentrasi dengan saya. Oke, sip. Nah, selanjutnya adalah ada yang membawa handphone. Nah, silakan desain terlebih dahulu. Karena insya Allah nanti kita akan bisa ada waktunya juga ya untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan pasangannya masing-masing ya. Kalau sudah punya ya. Oke, sudah desain handphonenya. Nanti ada hadiahnya dari saya ya. Kalau misalkan dia masih punya handphone. Oke, sudah ya. Boleh angkat tangan kanan ya. Tempelkan di teman sebelah kanannya. Dan katakan, sahabatku, saudaraku,
Handphonemu sudah dimatikan belum? Kalau belum, nanti saya ambil buat saya. Angkat tangan kirinya. Oke, tempelkan ke sebelah kiri dan katakan oke. Ini handphone saya. Kalau kamu mainin juga, saya ambil handphonemu dan juga ATM-mu. Siap ya? Oke, sekarang jawab kanan kiri dan katakan sah ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mainin handphone, silakan ambil handphonenya seperti itu ya. Oke, nah ini yang ada rumusnya. Senyum itu rumusnya adalah 227. Boleh nggak kita coba terlebih dahulu sebelum kita pagi? Boleh? Oke. Nah, rumusnya gimana sih Kak Ali? Rumusnya adalah 227, yaitu 2 cm tarik ke kanan, 2 cm tarik ke kiri, tahan selama 7 jam. Lamanya. Tahan selama 7 detik. Boleh kita coba? Oke, kita coba ya. Nih kan kelihatan nih wajah-wajah yang berhutang ya, biasanya gitu nih. Nah, oke kita coba. Jahe. Ini mana suaranya nih? Coba kita namanya senyum ya. Jahe. Oke, ikuti kata-kata saya dan juga gerakan saya. Jahe. Tempe. Sulit. Andre. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya ya. Lihat wajahnya kalau wajahnya ikhlas ya senyumnya. Alhamdulillah ya. Oke, jangan tidur ya. Tangannya sekali lagi sebelum kita panggilkan. Tempelkan di tangan sebelah kanan ya. Oke, sekarang katakan, sahabatku, jangan tidur ya. Kalau kamu tidur, saya jewer telingamu. Siap ya? Angkat tangan kirinya, lalu pindah ke pinggangnya, langsung litikin. Iya. Oke, teman-teman sudah siap? Sudah siap kita belajar bersama Putri ya? Yang siap angkat tangan kanannya dan katakan saya siap. Semangat. Yang siap angkat tangan kanan dan katakan saya siap. Oke, sebelum saya panggilkan pemateri di kesempatan hari ini, saya akan menampilkan sebuah profil dari pemateri kita di kesempatan hari ini. Berikut profil dari pemateri kita. Oke, kita lihat Putri beliau adalah seorang masyarakat dan juga speaker dan melengkapi punya teman-teman semua. Beliau ini tentunya mengisi acara ya. Dia juga adalah seorang mentor yang tentunya bisa membina teman-teman dan juga adik-adik semua. Dan dia juga adalah seorang motivator yang membangkitkan semangat kita. Selain itu dia juga bisa kalau dalam diri kita ya, seperti cemas, hobi dan lain sebagainya, ataupun perasaan takut berbicara dengan kamu itu bisa dijelaskan. Dan juga dia adalah seorang infografis yang tentunya bisa menginspirasi kita. Program percaya diri, program mereka maju ke depan, program yang tentunya berkaitan dengan hal yang positif. Dan kalian kan di bawah kajian mereka teman-teman semua, beliau adalah pemimpin Ibu. Inilah pendidikan formal beliau dan inilah pendidikan non formal beliau ya. Beliau memiliki certified yang sangat banyak sekali, ada SCTP, CPNPSC, CPNP, BNSP, ya. Dan 3 besar beliau ada Al-Fahri, Al-Rusia dan Bang Ami. Beliau mengisi berbagai penjuru di kota Indonesia teman-teman. Ada di Medan, Aceh, Jabodetabek, masuk kota Bandung kita sendiri. Sangat luar biasa. Boleh tanam untuk kalian. Dan ini adalah platform public speaking yang diadakan di berbagai kota tentunya. Dia selain melalui public speaking, dia juga mengisi motivasi, dia juga pelatihan infografi dan lain sebagainya. Itulah karya dari Putri ya. Beliau ini memiliki karya buku dan juga course dan juga sini audio, video juga ya. Dan juga beliau punya channel YouTube yang nanti bisa di-subscribe teman-temannya. Oke, nah inilah karya-karya beliau yang tentunya bisa bermanfaat untuk negeri. Dan hidup beliau adalah hidup tidak mencari prestasi di dunia, tapi juga memberi manfaat sebanyak-banyaknya. Kita sambut dengan tepuk tangan sama dia, tidak dia. Putri Aprianto. Tepuk tangan Aprianto. Boleh mereka kelas luar biasa untuk analis ya. Hari ini kira-kira setuju nggak 1 jam ke depan
setengah jam ke depan kita di sini kita bahagia. Kira-kira setuju? Setuju. Oke, ini kalau dari segi masih, walaupun kata-katanya bilang bahagia, tapi semuanya seperti dikeluarkan biasanya di dalam hatinya penuh dengan duka, lara, dan kesedihan. Oh ya, saya bisa melihat di sini mana orang-orang yang baru saja diputuskan, dan mana orang-orang yang kayaknya baru saja selesai menikah. Lihat dari tujuannya ya. Boleh kita bahagia, siap bahagia? Siap. Siap bahagia, gunakan tangan kanannya dulu boleh. Tinggal kita samping kanannya bilang, hey. Saudara semua, hari ini kita akan berbahagia. Awas ya, selama sejam depan, kalau kalian tersebut, saya berjanji akan ambil dompetmu beserta isinya. Kalau ada, angkat tangan kirinya dan angkat tangan kirinya bilang oke. Siapa takut? Ini dompet saya beserta kunci motor, ATM-nya, dan semua tagihan. Kalian tolong bayarkan. Angkat tangan kiri, tangan kanannya silakan jabat tangan bilang saya bahagia, siap bahagia. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mungkin di antara kita ada yang aneh. Kemudian kenapa di luar sana udah jelas-jelas siang gitu ya, betul ya? Kenapa masih disebut dengan semangat pagi? Ya. Nah, saya seorang hipnoterapis, kita belajar tentang ilmu emosi dan juga pikiran, Pak. Dan ternyata pikiran manusia ini bisa dipicu dengan kata-kata. Dengan apa? Kata. Jadi biasanya coba ya kita cari yang di sini terpilih. Boleh berdiri sebentar, tepuk tangan dulu dong. Namanya siapa? Anton. Biasa dipanggil Anton ya. Kang Anton ya. Kira-kira pagi siang hari sore hari baru di malam hari sekalipun kira-kira semangat mana yang paling pagi? Bagus betul sekali. Nah, jadi pagi siang sore malam pagi betul. Walaupun sekarang udah siang tetap semangat pagi. Ya. Kalau seandainya kita sampai jam 3 sore siap tetap semangat pagi. Ya. Kalau sampai jam 5 sore. Jadi ternyata emosi itu ikut kata saya ini tidak gerakan emosi itu bisa gerakannya ini cara memasukkan informasi ke bawah sadar ya bisa dipicu dengan jadi ternyata kalau kata-kata yang positif, emosi yang keluar adalah kalau kata-kata yang negatif, aku capek, aku lelah dari pagi saya mendengarkan, maka yang terjadi apa? Emosi yang terasa adalah emosi negatif dan tindakan kita akan melakukan tindakan negatif. Setuju atau tidak? Setuju. Kalau setuju tolong jawabnya sepakat, kalau sepakat jawabnya setuju. Setuju? Sepakat. Sepakat setuju. Sepakat setuju. Dan alhamdulillah sebuah kebahagiaan. Hari ini saya dan Kang Alim bisa berada di tengah-tengah orang-orang luar biasa, orang hebat yaitu keluarga besar Stadion Bina Esa. Boleh tepuk tangan dulu dong. Dan sebuah kebahagiaan yang kedua juga, alhamdulillah bisa selalu lagi dengan profesor kita. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Dengan para rekan kita ada Mahasam, Pak Devi dan semuanya. Boleh tepuk tangan juga dong. Karena kenapa? Sebuah ilmu itu akan mendapatkan keberkahan. Saat apa? Saat ilmu itu dikombinasikan dengan akhlak. Setuju kira-kira? Setuju. Setuju.
Ikutin saya, oh. Ikutin di rekan-rekannya, oh. Jika ingin sukses, jika ingin bahagia, kombinasikan dua hal ini. Cari ilmu sebanyak mungkin, dan membuat akal sebagus mungkin. Oke? Satukan, maka sukses. Tangan kanannya tembak langsung kanannya, ke pinggangnya kritikin. Iya. Oke. Jadi kalau nih, saya nyebutnya apa ya? Kalau adik-adik serba senior gitu ya, mau bapak-bapak ibu-ibu kita masih muda gitu ya, mungkin akan teteh gitu, nggak apa-apa ya? Setuju ya? Kok ada dua golongan gitu ya? Udah, bahagia aja. Aku aja diambil, kalau saya bilang setuju, jawabannya setuju. Kalau sepakat, bilang sepakat ya. Coba setuju. Sepakat. Gitu aja. Kalau pengatur loh. Nah, dalam kesempatan kali ini, dalam sekitar 1 jam ke depan, kita akan bersenang-senang tentang sebuah ilmu, di mana ini ilmu yang akan membuat kita menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi, menginspirasi, dan juga memiliki dedikasi yang sangat luar biasa. Kira-kira siap? Ya. Kira-kira untuk menjadi mahasiswa enak menjadi mahasiswa yang biasa atau mahasiswa yang berprestasi kira-kira? Yang bisa membuat orang tua kita bahagia, orang tua kita bangga kalau kita punya sesuatu, punya karya, atau yang standar-standar aja. Kita pengen jadi orang biasa atau luar biasa? Pengen jadi orang luar biasa atau biasa di luar? Maka dari itu ada 3 hal yang akan kita bongkar. Ada berapa hal? Yang pertama, bagaimana agar kita menjadi mahasiswa yang bisa berprestasi. Mungkin nilai bukan segalanya, betul? Tapi zaman sekarang segalanya bukan nilai. Oh ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mendapatkan nilai yang tertinggi, nilai yang bagus, betul? Karena kenapa? Saya merasakan, saudara semua, saya merasakan akan mendengar semua. Merasakan apa? Dulu saya menganggap bahwa jadi mahasiswa biasa juga menjadi masalah. Jadi mahasiswa biasa juga, ya biasa-biasa saja gitu ya. Tapi mohon maaf banyak dapat musik. Namun ternyata ketika saya praktekkan ilmu yang satu ini, apa saudara semua? Apa yang terjadi? Ternyata saat saya praktekkan, ternyata berhasil melihat wajah orang tua, di mana wajah orang tua tersebut, ya. Nah, wajah orang tua itu bisa meneteskan air mata. Karena apa? Mohon maaf, banyak seorang anak yang mereka meneteskan air mata orang tuanya karena orang tuanya sedih, orang tuanya malu, saudara, orang tuanya capek, lelah, orang tuanya sakit hati, baru keluar tetesan air mata. Tapi sedikit sekali mahasiswa yang berhasil membuat orang tuanya bangga, membuat orang tuanya sedih bukan karena marah, membuat orangnya sedih keluar air mata bukan karena putus asa, bukan karena mau memiliki anak seperti kita, tapi kita buat orang tua kita meneteskan air mata, saudara, karena mereka merasa bangga memiliki anak mahasiswa yang bukan sekedar mahasiswa, tapi berprestasi, mampu menginspirasi dan menjadi kebanggaan untuk keluarga dan kampus. Karena kita semua. Jadi siapa? Kita menjadi mahasiswa yang luar biasa. Siapa? Siap. Dengan cara yang pertama kita jadi mahasiswa yang berprestasi. Siap? Siap. Setuju? Setuju. Siap kira-kira? Siap. Bahkan saya sudah membuktikan beberapa tahun yang lalu. Pada awal saya masuk ke salah satu universitas perguruan tinggi di Kota Bandung. Di sana saya merasa menjadi orang yang terpolos karena berasal dari desa terpencil dan menginjakan kaki ke Kota Bandung, dan di samping kanan, samping kiri, dan depan belakang banyak orang-orang yang keren, banyak orang-orang yang gagah, banyak orang-orang dari wanginya saja, dari penampilannya aja kayaknya ini orang-orang. Tapi
Apakah membuat kita minder? Kira-kira membuat minder? Minder. Dan ketika udah membuat minder, apa yang terjadi? Jalani aktivitas sekolah, jalani aktivitas kuliah layaknya mahasiswa pada umumnya. Diberikan tugas, dia dikerjakan. Ketika waktunya kuliah, kita kuliah. Namun apa yang terjadi? Di sebuah titik, di sebuah tempat, setelah sholat zuhur, tiba-tiba saya merenung. Apakah mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa saja? Pada waktu itu di universitas tempat saya sekolah, saya semua kurang lebih ada sekitar ribuan, satu angkatan aja itu sampai 5 sampai 7 ribu. Dan di antara mereka semua, apakah saya bisa bersaing? Saya berasal dari desa yang terpencil, saya berasal dari desa yang mungkin bisa jadi tidak ada di tempat, tetapi ada muncul di dalam hati. Saya bisa membuktikan bahwa jangan melihat latar belakang, jangan melihat dari mana kita berasal, siapa orang kita, tapi saya ingin buktikan mereka melihat saya bukan dari mana saya berasal, tapi prestasi apa yang bisa saya raih. Dan setelah itu apa yang terjadi? Tiba-tiba semangat jadi membara. Yang tadinya gitu ya, berangkat ke sekolah, berangkat ke kuliahan pada umumnya jam 7 kuliah ya, jam 7 kurang 15 baru berangkat, dan ujung-ujungnya apa? Terlambat. Tapi setelah perenungan itu saya mencoba kira-kira mahasiswa biasa mereka terlambat atau tidak. Mahasiswa biasa mereka terlambat, maka saya nggak boleh terlambat lagi. Yang jelas jam 7 masuk, maka minimal 30 menit sebelumnya saya sudah berada di dalam kelas. Dan dimulailah habit-habit yang baru. Bangun lebih awal, mandi lebih awal, siap-siap berangkat lebih awal. Yang lain baru mau makan, saya sudah berangkat. Lalu apa yang terjadi? Habit sederhana itu dilakukan terus-menerus. Habit sederhana itu dilakukan setiap hari. Yang terjadi apa? Membuat setiap kita menjadi mahasiswa yang di luar kebiasaan. Apa yang terjadi? Mulai meningkat dari sisi emosi. Saya merasakan kok beda ya. Sense di hati. Kok seolah-olah sih menjadi mahasiswa yang bukan mahasiswa yang biasa ini, tapi mahasiswa yang seolah-olah cerdas, seolah-olah lebih pintar, seolah-olah memiliki lebih semangat, lebih banyak dibanding biasa. Lalu apa yang terjadi? Ternyata kebiasaan sederhana itu membuktikan sebuah hasil. Nilai IPK semester pertama saya 3,91. Dan saya lakukan lagi semester 2. Kebiasaan itu saya tambah beberapa kebiasaan yang biasanya mahasiswa pada umumnya ketika belajar butuh waktu lama, apalagi pengujian SKS, sistem kebut seminggu. Nah, lalu apa yang terjadi? Saya lakukan mencari yang baru. Saya belajar tentang ilmu hipnolearning. Hipno apa? Jadi ketika kita setelah belajar bukan menutup buku, tapi setelah belajar saya lakukan relaksasi. Benar-benar di akhir sesi kita lakukan relaksasi bersama ya. Untuk apa? Mengaktifkan sisi jenius di dalam diri kita. Dan alhasil setelah belajar hipnolearning saya praktekkan saudara semua. Saya lakukan yang lain setelah selesai tenang langsung keluar. Saya diam dulu, saya lihat dulu buku, saya lakukan relaksasi, saya masukkan ke step jenius. Apa yang dipelajari? Lalu apa yang terjadi? Kebiasaan sebenarnya itu saya lakukan dan semester kedua ternyata naik gitu ya. Cek satu lagi. Dan semester kedua ternyata nilainya turun dikit. Tadi itu semester berapa? Dan semester kedua turun dikit menjadi nilai IPK 4,0. Mau dibongkar caranya mau? Mau dibongkar aja atau dibongkar baru? Bongkar sedikit atau bongkar semuanya? Bongkar semuanya atau bongkar-bongkaran?
Dan ternyata, saudara semua, saya praktekkan hal yang sama, saya lakukan hal yang sama. Kemudian saya tambah lagi habit baru, saya tambah lagi kebiasaan baru yang kita lakukan secara repetisi, secara pengulangan. Yang terjadi apa? Tidak terasa. Ternyata, mohon maaf, 4 tahun berlalu dan ternyata setelah 4 tahun dikeluarkan sebagai mahasiswa dengan nilai kejuruan tertinggi, kurang lebih sekitar 2.000 mahasiswa yang sudah pada waktu itu. Kira-kira bayang dengan siapa? Kang Saiful. Bayangkan Kang Saiful. Ternyata Kang Saiful sudah melakukan pendidikan 4 tahun di STI BSN. Dan ternyata Kang Saiful terus berprestasi dari semester pertama, semester kedua, ketiga, dan sampai lulus. Dan dipanggillah orang tua Kang Saiful. Baik dengan orang tua di atas nama Saiful boleh maju ke depan. Orang tua harus berubah. Pelanggaran apa yang dilakukan anak saya? Ternyata dipanggil. Dan ternyata saat dipanggil Pak Profesor datang dan beliau mengatakan bahwa selamat anak ibu bernama Saiful mendapatkan nilai IPK kumlot tertinggi di universitas ini. Wow. Kira-kira perasaannya gimana kan? Sangat bahagia. Mungkin yang dirasakan oleh Kang Saiful senang bahagia, tapi yang dirasakan oleh orang tuanya lebih daripada itu. Betul ya Pak ya? Ketika kita memiliki anak kita berprestasi, orang tua pasti jauh lebih senang daripada anak kita sendiri. Betul atau tidak? Betul. Yang terjadi apa? Kang Saiful mendekati ibunya. Ibunya tak bisa berkata apa. Beliau hanya tersenyum. Dan Kang Saiful juga tersenyum. Namun tiba-tiba sang ibu tercinta tiba-tiba meneteskan air mata. Walaupun tanpa kata pun yang tidak keluar, dia hanya langsung memeluk Kang Saiful. Bayangkan, orang tua kita memeluk kita, dan saat memeluk kita, beliau hanya membisikkan satu kalimat saja. Bayangkan, hanya satu kalimat yang beliau bisikkan, hanya bilang, makasih anak. Ibu bangga terhadap, makasih anak. Pengorbanan ibu keluarga untuk tidak sia-sia, makasih anak. Kau menjadi mahasiswa, menjadi anak kebanggaan. Makasih. Baik, berikan saja. Apakah kita hanya ingin menjadi mahasiswa pada umumnya saja? Atau kita ingin menjadi mahasiswa yang bisa membuat orang tua kita meneteskan air mata karena bangga memiliki anak seperti Anda, seperti Anda, seperti Anda. Tekadkan di dalam hati. Sekarang juga tekad, karena tekadan itu akan membuat sebuah niat, dan niat itu yang akan mampu menggerakkan kita selama 1 semester ke depan, 2 semester ke depan, 3 semester ke depan, dan sampai kita lulus. Simpan telapak tangannya di dada sebelah kiri, pejamkan matanya, tarik nafas dalam, buang perlahan, tarik nafas ke dalam, buang perlahan. Bayangkan seolah ada ibu dan bapak kita di hadapan kita. Katakan pada mereka, prestasi apa yang akan kita hadiahkan kepada mereka? Mungkin kita nggak bisa memberikan uang, Ma. Mungkin aku nggak bisa memberikan motor, Ma. Mungkin aku nggak bisa memberikan barang mewah, Ma. Mungkin aku belum bisa menghajikan atau mengumrohkan, Ma. Tapi satu hal yang bisa aku janjikan, yaitu prestasi yang menjadi hasil jerih payah ketika lulus nanti. Jangan sampai saudara, sampaikan
dari lubuk hati terdalam kita. Sampaikan kepada ibu, sampaikan kepada bapak, bahwa kita akan buat mereka menangis, bukan menangis karena sakit, bukan menangis karena sedih, tapi menangis karena bangga memiliki anak seperti kita. Buat perlahan, tarik nafas lebih dalam lagi. Buat perlahan. Dan yang ketiga, saya bayangkan orang tua kita. Serahkan, rasakan energi kasih sayang, rasakan energi motivasi yang sangat besar. Silakan peluk, silakan peluk. Bicara tarik nafas dari hitung ketiga, boleh membuka mata. Dan setelah Anda membuka mata, kalau perlu masuk kanan sampai kiri, tolong doakan untuk kesuksesan, keberhasilan dan prestasi mereka. Satu, buka mata, boleh dipeluk temannya, ya, boleh dipeluk, silakan sambil didoain. Bukan hanya ke kanan, ke kiri juga kan, silakan. Ayo ke kiri juga kan. Sini juga nggak apa-apa ya. Jangan sampai jalan. Oke, luar biasa. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Jadi siap, jadi mahasiswa profesor siap. Jadi mahasiswa yang menginspirasi siap. Akan memiliki dedikasi siap. Yang siap angkat tangan bilang siap. Orang rumah yang bilang siap. Orang sebelah yang bilang apa kebuktikan dengan prestasi, dengan budi pekerti, dan akhlak terbaik. Doakan aku ya, terus berdoa dan mengambil jasa. Tangan dulu. Oke, semuanya boleh berdiri, silakan. Oke, semuanya boleh berdiri. Oke, karena ternyata orang-orang sukses bukan hanya mereka yang pandai mengingatkan saja, tetapi mampu juga untuk apa? Untuk kita lakukan dengan action. Siap? Oke, pastikan ada jarak kursi di depannya. Oke ya. Nah, coba semangat pagi. Pagi. Oke, kita akan gerakan badan kita biar apa? Biar siap untuk menggapai kesuksesan. Are you ready? Oke, siap kedua tangannya ke atas kan? Oke, ke atas kan? Samping kanan. Ke atas. Jempol dulu. Oke, gerakin dulu kakinya. Oke, semuanya. Mana senyumannya mana? Mana teriakannya? Mana serangannya? Gini gayanya. Ya. Oh. Ya. Awas.
kiri. Yeay. Depan. Yeay. Semuanya. Yeay. Ya, semuanya. Yeay. Ya, kiri. Yeay. Ya, semuanya. Yeay. Tiga teriak. 1, 2, 3 teriak. Siapa yang mau sukses dengan saya? Siapa yang sukses dengan saya? Luar biasa. Jabat tangan kiri dan bilang, kamu sukses. Kamu sukses. Luar biasa. Udah kalau dengar. Malah jangan minum bangga ya. Oke. Siap kita mulai? Siap kita mulai? Berarti kalian dari tadi belum lima. Ya kita mulai bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita dihadirkan di sini atas jeripaya para panitia dan juga dosen-dosen kita teman-teman semua. Kira-kira para panitia dan juga kira-kira masa beruntung ada di sini, masa beruntung? Merasa bahagia kita tambah ilmu nambah skill makin bahagia. Yang tak pulang dari sini kita memiliki perasaan yang baru siap. Memiliki mindset yang baru siap. Tangan bilang siap. Oke, kita mulai dengan bahasa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ketika kita ingin menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi, berinspirasi, dan berdedikasi, ada 3 kunci. Ada berapa? Dan 3 kunci ini sudah saya lakukan sejak awal dan ternyata apa yang terjadi, saudara semua. Bukan hanya kita menjadi mahasiswa berprestasi, tapi bisa jadi menginspirasi. Buktinya menginspirasi gimana? Kalau berprestasi kan untuk diri kita sendiri, betul? Tapi kalau memberikan inspirasi, yang merasakan manfaatnya, yang merasakan dampaknya bukan hanya kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita, bahkan jutaan orang di luar sana. Setuju? Mau jadi prestasi aja atau plus menginspirasi? Yakin? Yakin aja, yakin banget. Yakin banget atau banget? Dan ternyata saat kita memiliki keinginan menjadi prestasi dan juga menginspirasi, apa yang terjadi? Allah membukakan jalan. Persis yang ternyata saya rasakan saudara semua. Nah, emang dia rasakan seperti apa? Ternyata di semester pertama saya menjadi mahasiswa, di semester kedua saya mulai mengenal tentang dunia pelatihan, tentang dunia training. Saya berkumpul dengan komunitas, di mana di komunitas tersebut diajarkan publishing, diajarkan cara menulis buku, diajarkan biar bisa mandiri, menjadi seorang entrepreneur dan seterusnya. Dan di semester ketiga, apa yang terjadi? Mulai misi training, dan di akhir semester ketiga, ternyata ada undangan pertama saya di luar provinsi, yaitu di Nangora Aceh Darussalam. Jadi orang desa datang ke Bandung belajar, bukan hanya belajar formal, tapi belajar pendidikan yang kedua. Belajar bagaimana cara memotivasi, belajar bagaimana public speaking, belajar bagaimana sih biar kata-kata kita mampu menggerakkan dan menggetarkan orang. Wow, pengen belajar ke public speaking. Kalau usulkan ke presiden mahasiswanya atau ketua dewannya biar dia ada training public speaking. Tepuk tangan dulu. Kemudian akhirnya semester ketiga saya diundang misi gitu ya ke Aceh, adik semua, saudara semua, dan saat itu apa yang terjadi dari mulut ke mulut ternyata ada yang ikut juga, dan kebetulan ikutnya beliau kuliahnya pada waktu itu di daerah Palembang kalau nggak salah ya. Akhirnya apa, diundang juga ke Palembang, diundang juga ke Padang, diundang ke berbagai provinsi, dan selama saya kuliah ada sekitar 15 provinsi yang saya kunjungi. Wow. Kira-kira mau kayak gitu mau? Jadi mau berprestasi aja atau pengen menginspirasi? Serius nih? Yakin? Mau tahu caranya? Mau tahu aja mau banget? Yang mau tahu banget, buat tangan ke atas
kasih. Saat saya coba formulakan, saya coba dari mana saya mulai, kenapa bisa jadi pembicara dan seterusnya gitu ya. Nah ternyata ada 3 hal. Ada berapa hal? 3. Ketika kita mau ingin apapun itu, mau tentang prestasi kah, mau inspirasi kah, bisa keliling Indonesia kah, punya pekerjaan sebelum lulus kuliah, termasuk yang saya alami, yang saya lakukan, saya menikah di bangku kuliah. Udah itu selesai 7. Wow. Itu kebiayaan, alhamdulillah. Kebiayaan enggak. Enggak pas awalnya, tapi setelah nikah tiba-tiba motivasinya besar, motivasinya kuat. Yang terjadi apa? Yang tadinya peluang kelihatan jadi kelihatan. Yang tadinya melihat wajah orang itu beneran orang. Sekarang setelah nikah karena butuh uang, lihat wajah orang, kenapa uang semua? Maksudnya lihat uang gitu ya. Akhirnya saya deketin kerja sama A, saya deketin kerja sama B dan seterusnya. Yang terjadi apa? Alhamdulillah kuliah selesai, dapat dari IPK kumulat tertinggi, dan saya juga bisa keliling Indonesia. Dan setelah pulang misi training, diamplopin juga setelah misi training, ditinggalin juga di hotel setelah misi training, dapat pengalaman baru, plus juga oleh-oleh setelah kuliah kita apa? Dapat menggandeng istri. Nah, gimana itu caranya? Ada 3, ada berapa? 3. Ada 3, ada berapa? 3. Itulah yang 3 ini. Apa itu? Kita harus miliki yang pertama strong why. Yang pertama apa? Strong why. Yang kedua emotional why. Yang kedua yang ketiga spiritual why. Yang ketiga spiritual why. 3 alasan inilah yang mendorong ingin jadi apapun kita, target apapun kita, insya Allah akan mampu kita capai. Mau saya bongkar satu-satu? Mau bongkar sekarang atau tahun depan? Tahun depan ya. Yang pertama adalah strong why. Yang pertama apa? Strong why. Itu kata saya strong why. Strong itu kuat. Why itu adalah alasan. Jadi strong why. Kalau smile voice, smile itu tersenyum, voice itu suara. Jadi kalau smile voice apa? Suara tersenyum. Bukan. Jadi kembali lagi pada strong why. Gimana strong why itu? Ternyata mau jadi apapun kita dimulai dari alasan yang kuat. Contoh, saya boleh panggil orang datang kegiatan kedua di hari ini. Ternyata oke, dalam hati mudah-mudahan bukan saya. Boleh maju ke depan, tepuk tangan dulu dong. Dari pilihan siapa? Kang Rizky. Boleh Kang Rizky sebelah sini. Dilihat dari namanya banyak rezeki begitu ya. Dan lupa PPN. Kang Rizky bisa ya. Ternyata saya akan minta Kang Rizky muter-muter lapangan gitu ya selama 10 hari. Kira-kira bakal mau? Benar nih ya? Insya Allah. Apa dia mau? Atau saya tambahin deh ya, biar agak lebih ekstrim. Ternyata saya akan minta Kang Rizky untuk muter-muter lapangan sekitar 50 kali. Mulai mikir-mikir 50 putaran dan siap-siap panas-panas saat ini juga mau nggak? Mau ya. Terus tiba-tiba misalnya kan wah kemudian Rizky coba muter-muter 50 putaran, nanti setelah 50 putaran pokoknya kata pelajaran berapa nilainya kumlot nilainya kira-kira mau atau ternyata tahu ya. Nah kenapa yang pertama saat saya minta 50 putaran muter-muter nggak mau, yang kedua ternyata mau, yang membedakannya apa? Kenapa yang kedua beliau mau mengerjakan pengen lari lagi walaupun siang-siang panas-panasan? Kenapa?
Beliau melihat bahwa ada hasilnya apa? Dapat dijadikan nilai A, betul? Apalagi misalnya, Pak Profesor kita menyampaikan. Oke, sekarang beliau putar-putar 50 putaran. Setelah itu bukan hanya dapat nilai IP-mu, mata pelajaran tertentu itu, tapi juga dapat hadiah berupa uang tunai, yaitu sebanyak 12.500 rupiah. Aku lupa betul betul. Nah, kira-kira jadi tambah semangat atau enggak? Kenapa kita tergerak? Karena ada alasan. Betul? Betul. Kenapa sih kita harus dapat nilai IPK kumulatif? Kenapa sih kita harus dapat nilai IPK 4,5? Kenapa kita harus mengerjakan tugas ini tepat waktunya? Karena kita harus punya yang namanya alasan. Yang namanya apa? Boleh dulu kayak sebenarnya. Coba tangan dulu, tepuk tangan dulu dong. Karena alasan yang kuat itulah yang akan menggerakkan kita, yang akan menggetarkan kita. Alasan yang kuat itu seperti apa? Keuntungan apa? Contoh misalnya, kita cari orang tua cantik di sini. Kita terpilih dengan tetes namanya. Oh, boleh berdiri. Saya berdiri, saya izin kepada. Oke, kita apa sih target terbesar yang ingin dicapai selama kuliah ini? Bagus sekali. Mau bikin usaha. Bikin usaha. Wow, bikin usaha, bikin bisnis. Oke, usaha apa? Terus kalau startup. Startup apa? Kesini. Oke, mungkin jelas targetnya pengen bikin usaha. Betul. Jadi mau ngapus atau mau jualan? Amin. Dua-duanya, betul ya. Oke. Nah itu targetnya adalah bikin usaha. Saya tanya sekarang, kenapa kok pengen bikin usaha? Karena ada banyak peluang ya. Banyak peluang. Soalnya seperti saya melihat uang 10. Karena melihat peluangnya. Emang kalau ada peluangnya? Ada peluang berarti harus ada usaha juga dong. Oke, ada peluang berarti ada usaha. Kemudian setelah ada usaha, Ada hasil. ada hasil. Jadi pengen hasil. Iya. Jadi saat kuliah bukan hanya dapat ilmu tapi dapat uang. Iya. Betul. Bilang sama teman-teman. Teman-teman. Jadi saksi ya. Jadi saksi ya. Keluarin tetangganya. Teman-teman. Teman-teman. Tangan yang ini. Teman-teman. Jadi saksi ya. Jadi saksi ya. Saya tekankan. Saya tekadkan. Selama kuliah. Selama kuliah. Ilmu dapat. Ilmu dapat. Uang dapat. Uang dapat. Kalau uang nggak dapat. Kalau uang nggak dapat. Tolong kalian semua. Kalau kalian Cupit saya tekan. saya siapa? Serius? Enggak. Nah, sekarang saya akan ngajak nih sama teman-teman semua. Ada bawaan tulis kan? Bawa nggak? Silakan boleh dikeluarkan ya. Kalau nggak bawa gimana? Handphone keluarkan. Nah, kalau handphone nggak ada, pinjam dulu ya. Oke, silakan coba boleh. Nah, kita akan mencari store point dulu ya. Kita akan mencari store point. Nah, kira-kira target kita di masa kuliah ini, misalnya 3 tahun kita kuliah, 4 tahun kita kuliah, kira-kira target kita. Kalau boleh, saya minta sisipi tentang hal akademisnya dan sisipi tentang hal non akademis. Jadi dulu, boleh ya? Siap ya? Nah, contoh, angkat ya. Mau berbagi? Oke, jadi contoh tentang hal akademis misalkan apa? Target nilai IP-nya pengen berapa? Gitu ya. Kemudian juga siapa nama pesan? Oke, tangan dulu dong setelah dia kita. Beliau di komunitas kita aktivis juga, jadi trainer juga. Trainer 7 kilo maaf. Ya, wah, dan sebetulnya beliau adalah guru saya. Masya Allah. Tangan dulu dong untuk kita. Teman-teman. Sampai mana tadi? Oke, ya. Jadi yang akademisnya apa aja, kemudian non akademis juga sama gitu ya. Contoh, dulu saya punya target pengen keliling Indonesia di bangku kuliah. Bukan berarti bangkunya saya bawa keliling Indonesia, tapi di masa kuliah saya pengen keliling Indonesia. Apakah itu tercapai?
alhamdulillah bisa tercapai. Tapi saya yakin nggak akan tercapai kalau tidak dimulai dari target. Oh, karena itu saya ingin ajak semuanya untuk memiliki target. Yuk, sekarang yang akademisi apa dan non akademisi apa? Saya berikan waktu selama 1,5 menit. Mulai dari sekarang. Go, silakan. Satu setengah menit. Yang akademisi apa targetnya dan dia non akademisi apa? Dan bayangkan saat kita sedang menulis, kita sudah merancang masa depan kita. Silakan Kak, tapi saat saya tulis ini mungkin memang nggak mungkin. Tulis dulu aja, masalah mungkin atau nggak mungkin gimana nanti. Boleh jadi sekarang nggak mungkin, tapi nanti itu akan menjadi mungkin. Waktu sudah berjalan 30 detik, itu artinya tinggal 1 menit. Waktunya tinggal 45 detik lagi. Pastikan ada akademisi apa dan non akademisi. Tinggal 20 detik kalau bisa. Setelah 20 detik selesai tidak selesai dibawakan. Lagi 20 detik lagi. Sudah kan kita? Kenapa sudah? Oke. Sudah kan? Siapa namanya? Oh, Becak ya. Becak ya bilang. Sudah kan? Oke, mantap, luar biasa. Oke, sekarang waktunya 3 detik. 3, 2, 1, cukup. Sip. Nah, sekarang kita akan mencari alasannya kenapa target itu harus tercapai. Ikuti kata saya. Saat kita sudah punya target, kita harus cari tahu apa alasan kuatnya. Biar ada dorongan contoh misalnya punten dengan Kang Rahman. Coba sebutkan salah satu target boleh. Punya usaha sendiri. Apa tuh alasan kuatnya? Kenapa harus punya usaha sendiri? Nggak boleh usaha dengan orang lain atau usaha memiliki orang. Sama aja. Apa yang sama? Hasilnya yang sama. Nggak ada yang sama. Oke, jadi tuh alasan dari Kang Ahmad adalah pengen punya usaha sendiri. Pokoknya masa kuliah saya dapat ilmu di sini juga ya, dan punya usaha juga, betul ya. Dan usahanya adalah sendiri. Apa Kang? Nggak nyaman Kang, gitu ya. Dengan usaha dengan orang lain saya kerja ternyata aku segala diatur. Mau sholat juga diburu-buru, mungkin kayak gitu ya. Mau sholat diburu-buru apa lagi gitu ya, dengan tugas yang lainnya. Maka sebenarnya bisa menjadi alasannya. Bukan dulu dong. Kemudian, kalau juga dengan tadi apa? Melisa. Oke, Emily, sebutkan satu. Bagus sekali. Betul. Simpel sih, dapat pengalaman baru di luar keseharian. Dapat pengalaman baru di luar keseharian. Oke, jadi kegiatannya nggak hanya gitu-gitu aja, tapi kami dapat pengalaman. Oke, contohnya pengalaman seperti apa ini? Tadi itu kan disebutnya sama Profesor Syam kan ada kayak yang penyiaran itu ya. Betul. Pengalaman pengalaman, kalau punya OCS juga broadcast dan aku pengen terjun lagi di situ. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ini targetnya ya, jadi bukan hanya sekedar belajar di dalam kelas, tapi pengen juga main broadcaster juga gitu ya. Oke. Apa emang alasannya?
dulu pernah punya obsesi buat menjadi seorang penyiar. Oke. Dan itu belum apa ya, belum sepenuhnya aku penuhin, belum sepenuhnya aku jalanin. Dan sekarang aku terpengen bisa terjun di situ lagi, minimal ilmu public speaking tadi, kemudian dari situ pengalaman dan ilmu itu akan datang. Itu sih yang paling Siap, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ya, dan itu bisa menjadi alasan yang kuat. Intinya apa? Dari apapun yang kita takutkan, maka cari alasan. Bisa dicari alasan, bisa? Saya ingin ajak semuanya secara spontan, yuk semuanya berdiri dulu deh. Boleh berdiri dulu semuanya. Saya sambil pegang, boleh catatannya sambil pegang aja. Catatannya, saya akan minta selama 1 menit untuk dibacakan, tapi bukan hanya sekedar bacakan targetnya dapat, tapi sebutkan alasannya juga. Boleh? Siap? Sekarang kamu berhadapan-hadapan, berdua. Silakan berhadapan-hadapan. Kalau mau berdua boleh bertiga. Silakan boleh bertiga. Ini, oke. Nah, siap ya? Hitung yang ketiga, bacakan ke temannya dan temannya juga sambil membacakan dia punya diri sendiri. Apa kita sudah didengarkan? Siap semua? Hitung yang ketiga kita mulai. Are you ready? Siap semua? 1, 2, 3, go! Dan sebutkan alasan kuatnya apa? Terus. Sebutkan alasan kuatnya. Ayo, bareng-bareng sebutkan alasan. Jadi kita harus tentukan target dan cari alasan yang kuat. Yang kedua apa? Yang kedua adalah emotional one. Yang kedua apa? Ternyata di target itu bukan hanya kita bisa melihat sebuah keuntungan aja, tetapi di target itu pun kita harus munculkan alasan emotional. Contoh, katakan pada saat tadi kan saya pengen berusaha sendiri. Alasan dibuatnya tadi ternyata enak, capek ketika saya bilang. Sekarang tambahin alasan emosi. Akan udah berkeluarga. Banyak. Tambahkan alasan saya. Kan kalau saya nggak punya usaha sendiri, maka keluarga saya akan terluka. Bisa jadi mereka hari ini makan bisa makan. Dan saya merasa kritis ketika ada anak saya tanya, Papa, adek pengen beli buku gambar, adek pengen beli krayon, adek pengen beli baju baru. Dan saat kita melihat dompet kita, susah dikeluarin nih. Ternyata kita melihat, aduh, nggak ada sepersen pun, hanya ada satu rumah, yaitu 10.000 rupiah. Maka cek deh rasa secara emosi, perasaan gimana? Sedih. Pengen hal itu terjadi. Karena kenapa? Kita boleh tahu pikiran kita. Karena kenapa? Pikiran kita itu punya 2 program. Punya 2 apa? Program. Pikiran saya. Gerakan saya. Pikiran saya. Punya meta program. Meta program mendekat, 2 meta program menjauh. Meta programnya ada berapa?
Jauh. Yang mendekat itu seperti apa kamu ya? Orang yang ikut meta program yang mendekat, dia itu baru termotivasi, dia akan baru tergerak ketika apa? Diiming-imingi, melihat sisi positif. Contoh misalnya, tadi dengan Teh Melisa, tadi pengen jadi penyiar radio misalnya ya. Apa sih nontonnya? Dan teman-temannya, alhamdulillah saya bisa menyalurkan ide-ide kan, gitu ya. Saya bisa, pokoknya bisa ngobrol dengan stakeholder yang mendengarkan saya, bukan hanya orang yang ada di depan saya saja, tapi mereka yang juga pun bisa mendengarkan suara saya. Wow, gitu ya. Maka boleh jadi Mbak Melisa adalah tipe orang yang mendekat. Tapi bisa jadi yang sebelahnya dengan Syarika. Sebentar, agak susah tajwid dulu. Syarika. Oke, nah Mbak Syarika misalkan, nanti dengan Mbak Syarika ternyata gitu ya, Mbak Syarika nggak senang ketika apa diberikan motivasi. Misal, ternyata tadi targetnya adalah mulai punya bisnis. Targetnya apa? Mulai punya bisnis. Ternyata ketika diberikan motivasi ini, kita bisnis ini yuk, untungnya ini. Lalu apa yang terjadi? Kurang tergerak, tipe meta program yang mendekat. Tapi masih ternyata tipe orang yang menjauh. Apa? Menjauh. Orang menjauh ini dia akan tergerak ketika ditakut-takuti. Contoh, Mbak Maisha, ini salah gitu. Mbak Syaiha, ya. Jadi pakai syah ya. Mbak Syaiha itu ternyata tergeraknya apa? Dari sekarang harus berbisnis daripada nanti punya bisnis lagi. Kita di pertengahan semester udah gak bisa lanjut kuliah gara-gara gak bisa bayar SPP. Coba belum sekarang berbisnis atau mending nanti bakalan bayar SPP. Kalian pikir udah bisnis aja. Nah itu tipe program yang apa? Jangan menjauh. Karena tuh dengan alasan emosi ini kita cek emosi kita tipe orang mendekat atau menjauh. Kalau seandainya kita sudah buat target dan target tersebut ternyata kalau diberikan iming-iming kan kayaknya biasa aja. Tapi kalau ditakut-takuti, baru saya termasuk gitu ya. Termasuk apa? Termasuk ketika kita mau berprestasi pengen itu coba deh kita lihatkan di dalam hati dikupas dan ada pasangan. Kita ngomong sebentar sambil kita mendengarkan sholat dan asar. Tapi sholat dan asar kita akan lanjutkan masih kita. Boleh? Kita dengarkan pada dulu sambil bangga boleh teman-teman. Sudah ditulis tentang alasan emosional lainnya. Sudah dicari dan sebagainya. Betul? Dan tahu nggak? Ternyata di emosional way ini suka ada satu yang menjadi hambatan kita. Saat kita sekarang udah bikin target, tapi ujung-ujungnya apa yang terjadi? Bisa jadi saat melakukannya atau pas pertengahan bulan, pertengahan semester tiba-tiba kok jadi lemes ya, kok males ya, kok down ya, kok nggak yakin ya saya bisa melakukan itu. Ada nggak perasaan kayak gitu? Ada. Pernah merasakan itu? Pernah apa sering? Mau nggak? Saya mau nggak sebuah teknik terapi di mana teknik terapi ini bisa melepaskan emosi itu bahkan aja dalam hitungan menit. Mau Mbak Betty? Oke, yang lain mau? Mau aja atau mau mana? Bukan dulu dong, mau semuanya. Oke, contohkan dengan kali deh. Nanti kalau mau gunakan, oke ya. Nah ini namanya siapa? Nah ini Aldi ya, Aldi. Dan mohon doanya, insya Allah beliau di tahun ini akan melangsungkan pernikahan. Boleh tangan dulu dong. Sekarang ceritanya mohon doanya para dosen kita ya, profesor kita insya Allah sekarang sedang masa persiapan. Sudah 95% sudah siap persiapannya untuk nanti akan seperti apa, kemudian jadi apa maisanya nanti seperti apa, tinggal dari mana. 35% lagi sih belum ada tahunnya. Dan kami besar doakan semoga pulang dari sini ada calon yang kenal. Belum ada kan? Bicara di sini ada kan? Boleh dicoret kalau profesor benar-benar ada rekomendasi. Bercanda boleh.
alhamdulillah. Sebutnya banyak pilihan beliau ya. Dan salah satu katanya tipenya adalah orang yang senang pakai jas warna hijau. Kita kembali ke mental. Kembali ke siap. Nah, jadi mental block ini kayak gini. Kalau boleh kita ilustrasikan. Oke, kan nanti di belakang sana itu kan ada snack ya, ada kotak kayak kotak snack. Nah, coba minta izin ambil satu dulu. Ya. Oke, siap. Belakang. Siap. Jadi apa targetnya? Ambil kotak snack. Udah tahu jalannya? Udah tahu. Kamu ada jalannya? Oh, itu udah paham dulu ya. Oke, hitungan ketiga belakangnya 1, 2, 3. Kok di sini terus? Kenapa nih? Gini aja deh, biar semangat ya. Nanti Amal Roslan akan kasih 1 juta buat nanti. Oh siap. Kalau berhasil, Aman, bersama siap. Oke, ngomong. Oke. Nah, plus calon jodoh dari kamu sini. Semangat kan nih? Oke. Ya, 1, 2, 3. Cukup. Boleh ketika diiming-imingi, setelah motivasi nggak? Tertenaga? Lebih bertenaga nggak? Lebih bertenaga. Tapi nyampe nggak ke tempat tujuannya? Karena kenapa? Siapa yang menghambat? Nah ini yang disebut dengan mental block. Kita tadi pengen bikin usaha kan, tapi setelah mau bikin usaha, usaha mau dia takut gagal ya, sedia juga gagal, kayaknya saya juga bakalan gagal. Tahu kan? Maka apa yang terjadi itu mental. Tadi juga, misalnya tadi Mbak Meli pengen, tadi Pak Samsung udah kasih tahu nih, bakalan ada broadcast dan sebagainya, ada public speaking dan lain-lain gitu ya. Kayaknya boleh nanti saya sholat lagi. Tapi pas mau ngedeketin, kok deg-degan nih? Jadi deh. Yang terjadi apa? Itulah mental. Bagus kan kalau hidup kita diliputi oleh mental. Bakalan maju atau tidak? Tidak. Tergerak atau tidak? Tidak. Maka jangan tidak mental ini, tapi dilepaskan. Gimana cara melepaskannya? Kita akan belajar satu teknik terapi, dan ketika teknik terapi ini kita lakukan, insya Allah yang tadinya gampang down, gampang malas, nggak bisa bergerak, yang terjadi apa? Kita akan mampu terbebas dan merdeka. Mau diajarkan? Mau. Kalau mau pas mental, siap kali? Siap. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Naik kan? Jangan ke belakang, takut lencang. Luar biasa. Kira-kira bisa nyampe nggak ke tempat itu? Bahkan nggak merasa lelah. Betul? Karena kita belum lepas, yang terjadi apa? Lebih ringan jalannya melakukannya. Mau seperti itu? Mau. Karena itu udah banyak. Gimana teman-teman? Cara untuk melakukannya? Mau dibongkar, mau diajarkan? Mau. Langsung saya lakukan juga saat saya malas belajar. Harus belajar, tapi kok masih luar biasa. Ingin belajar dan nilainya 2, malasnya 10. Kalah nggak kira-kira? Pengen belajar dan nilainya 5, tapi pengen nonton TV nilainya 14. Kalah apa menang? Kalah belajar. Ya, gimana cara melepaskannya? Bisa dengan teknik battle terapi. Teknik apa namanya? Oke, di sini saya pengen jadi korban deh. Ada nggak yang suka deg-degan bicara di depan umum misalnya? Ya? Ada. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini orang Indonesia. Ya kan? Alhamdulillah. Oke, kita mulai dari dengan tes ini. Yang pakai masker. Nah, boleh tepuk tangan dulu dong. Oke. Sekaligus kan yang sampingnya juga boleh. Yang sampingnya juga boleh nih. Nah, biar kombinasinya ada tiga ya. Oh, supaya nggak di dalam kecil. Dengan Mbak apa siapa? Nabila. Oke, ya. Saya akan minta satu persatu dari sahabat kita, Nabila, dan Sita, dan Nuri ya, untuk apa memperkenalkan diri. Tapi satu sekarang
Yang kedua apa sih alasan tadi gitu ya, alasan pengen jadi mahasiswa yang luar biasa? Soalnya kita dari namanya siapa? Yang kedua, boleh juga sampaikan apa sih harapan-harapannya setelah lulus dari universitas atau sekolah ini? Siap? Boleh dipakai dulu, agak maju ke depan. Dan mau nggak teman-teman yang lain kita bantu teman-teman di depan biar bisa sebut dan upload? Mau? Mau apa enggak? Saat mereka beliau berbicara kita teriakin, kita selalu benar-benar turun pulang, udah pulang, gitu ya. Jadi teriakin selalu. Boleh? Ya serius ini, biar apa mental belum keluar. Siap? Udah biasa kan teriakin ngomong. Satu, dua, tiga. Semuanya aman? Ansip. Oke. Kerasa sesuatu semuanya. Mangga terus nggak? Jangan kalau perlu 2 kali lipat. Agak maju ke depan, jadi masuk penjelasannya. Iya. Jadi saya melihat iramanya kecepatannya itu semakin cepat. Biar cepat ke belakang lagi ya. Mangga Teh Yuli. Oke, silakan. Lebih kencang ya. Lebih kencang lagi. Ada Oke, kamu di sini. Pemerintahan belum berakhir. Oke, sekarang saya minta tolong tunjukkan mana yang menurut teman-teman semua di sini yang paling berlogika, paling lucu, ya. Dengan cara apa? Diberikan tepuk tangan. Siap? Ya. Oke. Nah, sebentar. Jadi yang tepuk tangan sih baca sih. Masa semuanya kurang lagi. Wajib pilih ya, minimal salah satu ya. Siap? Masa tadi nggak ada sih? Ya udah, boleh pilih lebih dari satu ya. Siap? Oke, dari kedengaran yang paling keras Rizka. Oke, yang lain duduk dulu dan sekarang tetap di sini berarti ya. Tepuk tangan dulu dong. Dan sekarang pengen ngomong. Oke, baru duduk dulu. Ini namanya kursi panas. Kalau udah duduk di sana nggak bisa berdiri lagi. Ini namanya adalah terapi. Namanya apa? Terapi. Jadi ikutin saya, kata-kata saya. Mental loh. Mental. Nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Kecuali dilepaskan. Sekarang melepaskan tercepat pakai terapi. Pakai apa? Terapi. Tadi perasaan gimana? Sering terjadi kayak gitu. Itu udah lama? Dari sejak kapan? Oh gitu ya. Oke. Jadi ya pokoknya kita pengen bicara kira-kira perasaan apa lagi? Oh, kecewa sendiri. Sering dikecewakan orang. Oke, tapi serius pengen sembuh ya. Oke, coba simpan nih.
Rizka, tapak tangannya buat begini dari sebelah kiri boleh ya, atau misalkan Rizka di kedua tapak tangannya di atas orang juga boleh. Dulu deh. Yang lain nggak boleh ngikutin ya. Nanti mesti disesuaikan. Tarik nafas dalam-dalam. Buang perlahan. Pejamkan mata sebentar. Oke. Hitungan ketiga. Yang lain nggak jadi ngikutin, diatin dulu aja. Siapa nontonnya? Boleh pejamkan mata dulu sebentar. Oke. Hitungan ketiga. Kembali di perasaan seperti tadi. Rasa kecewanya, rasa brokennya, gugupnya sampai nggak bisa berkata-kata dan nyaman. Rasa tidak ada. 1, 2, 3. Sudah? Rasa. Oke. Sekarang saya hitung 1 sampai 5, semakin informasi semakin besar, semakin besar rasa negatifnya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Sudah? Dan sekarang di perasaan negatif itu berubah menjadi sebuah tombol satu, di mana tombol tersebut ada tombol warna merahnya dan itu ada tulisan on yang artinya saat Rizka pijit tombol maka perasaan negatifnya itu akan lepas. 1, 2, 3 bayangkan emosi negatif itu berubah menjadi tombol. Sudah? Dan sekarang sampaikan dulu pada tombol itu yang merupakan emosi negatif. Apa dampak buruknya jika tidak segera lepas? Sampaikan dalam hati. Ini sedang berdialog dengan sang dampak di dalam ini. Nanti kita trigger dengan kekuatan. Apa dampak buruknya? Apa hal negatifnya? Sudah? Dan sekarang sampaikan apa untungnya jika Rizka berhasil lepas dari emosi negatif. 1, apa untungnya? Jadi bisa tampil, bisa menyampaikan hal yang biasa sehingga tidak kecewa tapi akan bahagia akan mau ketiga sudah. Dan sekarang saatnya Rizka klik tombol off. Dan saat diklik tombol off itu, maka perasaan negatif itu lepas, padam dan hilang dari hidup kita. 1, 2, 3 klik tombol off. Gunakan lisan, gunakan tangan secara khusus. Klik tombol off. Klik. Kalau ada perasaan negatif yang lain boleh klik juga. Klik. Dan di hitungan ketiga, dari seperti buka mata dan kamu dapat segala temukan dulu dong. Beda ya. Yuk kita mulaikan ya. Terus saya boleh di sebelah sini. Saya kasih pinjam lagi mikrofon. Di hitungan ketiga, sampaikan pada teman-teman apa yang menjadi harapan-harapan dan hal itu yakinkan bahwa itu saya yakin pasti akan siap. Jadi sampaikan apa sih harapan-harapan kalian dan dikirkan teman-teman hal itu saya pasti bisa wujudkan. Dan yang lainnya tolong yakin 5 kali lipat dari yang tadi. Siap? Siap. 1, agak maju biar terasa keganasan. 2, 3, go! Sekarang di saya dan tinggal permainkan aja. Cara permainkan mau tahu? Yakin? Stop di bawah itu. Oke, mau belajar nggak teknik terapinya? Simpel, sederhana, tapi sangat berdampak. Mau? Mau aja mau banget? Mau banget atau banget? Oke, yuk. 5 langkah, coba. 5 melakukan bottom terapi untuk melepaskan mental. Berapa langkah? 5. Yang pertama adalah berjaminan dan rasakan.
yang pertama? Menjaga apanya? Mata kita. Kenapa kita harus menjaga mata? Misalnya tadi Teriska gitu ya, saya minta menjaga mata. Biar apa? Biar emosi ke dalam. Karena yang mau kita sembuhkan adalah apa yang ada di dalam diri. Betul? Kan boleh nggak kita buka mata? Boleh aja. Cuma kalau nanti kita buka mata, dia ngeliatin ke kami. Jadi nggak bagus. Nah, itu. Nah, jadi saya minta menjaga mata biar ke dalam sehingga emosi negatifnya bisa disembuhkan, dilepaskan sebagai. Yang kedua adalah rasakan. Setelah menjaga mata, disarankan bisa merasakan emosi yang dilepaskan. Contoh, kita malas, rasakan malasnya. Contoh, emosi negatif apa karakter yang dilepaskan? Malas, Malu. Perasaan malunya nanti rasakan. Kan sih? Sama. Yang mana yang sama ya? Ya, betul kan? Malas dan malu ya. Maka rasakan perasaan. Saya itu masuk yang kedua, perjelas perasaan negatifnya. Yang kedua, perjelasnya gimana? Ingatin hitung 1 sampai 5, semakin naik hitungannya, semakin besar perasaan. Coba, saya hitung 1 sampai 5 coba. Ulangi, soalnya kalau saya coba, saya hitung 1 sampai 5. Semakin naik hitungannya, perasaan negatifnya semakin jelas. Masuk yang ketiga yaitu ubah. Yang ketiga apa? Ubah. Perasaan negatif itu ubah jadi saklar emosi yang berbentuk tombol. Berbentuk apa? Tombol. Ini namanya apa? Lampu. Oke, lampu ya. Gimana caranya biar bisa nyala? Apa yang disebut? Sabar. Itu sekolahnya, betul ya? Nah, begitu pun sama emosi kita butuh trigger, butuh kalau bahasa Jermannya strike, gitu ya. Gitu ya. Biar apa? Biar panas. Maka lanjut lagi yang keempat, sampaikan untungnya, sampaikan ruginya. Apa? Sampaikan untungnya, sampaikan ruginya. Emosi kita bisa lepas dengan cara apa? Disampaikan dulu. Alasannya kenapa sih harus dilepaskan? Kalau baca di teknis ada mental dan mental punya alasan. Yaitu alasannya apa? Mungkin mental tadi pernah disuratin turun gitu ya. Sehingga saat saya sekarang pada sama tempat kok nggak pede si mental untuk tujuan biar nggak maju ke depan. Kenapa maju ke depan? Karena di masa lalu pernah diperiakan dan boleh jadi sekarang. Wow, gitu ya. Nah, kira-kira bagus ya niatnya. Cuma ya akan sulit untuk maju, betul ya? Walaupun yang bagus ya, kita butuh yang kita. Makanya disampaikan untungnya apa ruginya. Untungnya ketika lepas mentalnya dan ruginya ketika lepas mental. Dan terakhir yang kelima apa? Klik tombol on. Setelah diklik, maka insya Allah perasaan negatifnya akan lepas. Boleh kita lakukan bersama, boleh? Punya nggak perasaan negatif yang dilepaskannya? Punya banyak apa sedikit? Saya sarankan lepaskan dua-dua ya, dua boleh, tiga boleh, tapi masing-masing ya. Lebih bagus lagi satu-satu, biar apa fokusnya ke satu emosi dulu. Boleh, sekarang saya akan pilih dulu emosi dulu yang kayak paling besar dan ketika emosi itu saya sembuhkan, maka kayaknya saya akan menjadi mahasiswa berprestasi, saya akan menjadi lebih baik dan hidup saya kali saya akan semakin meningkat. Wah, silakan. Saya berikan waktu 10 detik, 1, 10. Sudah detik sudah? Coba sebutkan tulisan 1, 2, 3 apa? Nah, kayak rahasia gitu. Coba sebutkan aja nggak apa-apa deh. Secara langsung tapi nggak apa-apa. Apa 1, 2, 3? Oke, ya. Nah sekarang izinkan saya untuk memandu teman-teman semua. Sekarang silakan kedua kakinya tempelkan di telapak tangannya di atas paha dulu. Kalau ada buku boleh disimpan dulu. Sekarang tarik nafas dalam, buang perlahan. Tarik nafas di dalam.
Pejamkan matanya. 1, 2, 3. Sekarang perasaan negatif. Fokus pada perasaan negatif yang ingin Anda lepaskan. Perasaan apapun itu. Dan sekarang masuk ke langkah kedua. Perjelas. 1, lebih jelas. 2, lebih jelas lagi. 3, sangat jelas. 4 dan 5. Dan sekarang ubah si perasaan negatif itu menjadi sebuah tombol. Dan itu harus menjadi tombol emosi Anda. 1, 2, 3. Perasaan apa yang ingin keluarkan, lepaskan aja. Jika ingin nangis, tangisin aja. Nangis bukan berarti pertandaan apa. Tapi menangis salah satu cara bawah sadar Anda melepaskan emosi negatif yang selama ini mungkin tersendat di dalam hati kita. Dan setelah semuanya berubah, sampaikan apa sih rugi jika Anda tetap merasakan perasaan ini? Apa ruginya untuk hidup Anda, untuk Anda, untuk kemajuan Anda? Sampaikan, silakan. Apa rugi? 1, apa? Silakan sampaikan. Sampaikan kepada emosi itu. Yakinkan. 2, apa? 3, apa? 4, apa? Dan sekarang sampaikan untungnya. Apa untungnya jika Anda berhasil melepaskan beban emosi itu? Apa untungnya untuk Anda? Kemajuan apa yang Anda bisa raih, yang bisa Anda dapatkan? 1, 2, 3, 4, dan sebentar lagi saatnya Anda mengklik tombol off. Lakukan secara fisik dengan tangan Anda. Klik tombol off. Maka perasaan negatif itu lepas, padam, dan merdeka dari hati. 1, 2, 3, klik. Jika ada yang lain, silakan klik juga untuk kembali. Sekarang tarik nafas dalam dulu. Hembuskan perlahan dulu. Tarik nafas ke dalam lagi. Hembuskan perlahan dulu. Hitung ketiga, keempat, bangun dan posisikan. Lebih tenang dan lebih berasa. 1, 2, 3. Boleh dipeluk dulu teman samping kanan samping kirinya, silakan dipeluk ya. Alhamdulillah, nggak usah malu, ya. Nah, kayaknya jangan kanan kiri juga, depan belakang ini juga. Coba sambil didoakan, karena teman kita di belakang juga berhak mendapatkan doa dari kita. Silakan. Kalau berdiri dulu sedikit, dipeluk sambil dipeluk didoain. Dan yang tidak percaya paling Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong, Bang. Kalau dilihat dari sini ekspresi wajahnya alhamdulillah kayak begitu aja, tapi masih ada pembanding lain. Gini aja deh ya. Mau nggak nanti praktekkan di rumah masing-masing? Saya kasih tutorialnya. Mau? Mau aja atau mau banget? Nanti tutorialnya saya titipkan ke Abang Ruslan ya, untuk di-share ke teman-teman. Tapi jangan lupa di like dan subscribe. Siap? Oke, tepuk tangan dulu dong buat semuanya ya. Dan kalau untuk pertanyaan emosinya gimana lakukan pengulangan dia harus minimal 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Jadi misalkan pertama tadi udah selesai, nah butuh yang kedua dan biar apa sih kemarin lega keluarnya konsolidasinya bagus gitu ya. Betul. Oke, biasa. Tepuk tangan dulu dong. Dan sedikit lagi berhubung tinggal 7 menit lagi, boleh nggak saya selesaikan satu lagi, boleh? Boleh. Spiritual life, apa? Spiritual life itu kata saya. Spiritual life itu adalah alasan yang Allah mau ngasih ridhonya untuk kita, mau mengabulkan target kita. Yaitu
kerjakan amalan-amalan di mana amalan itu ternyata membuat Allah itu senang dengan kita, membuat Allah itu ridho kepada kita. Contoh, boleh saya buktikan boleh? Oke, namanya cahaya. Nah, dipanggil Bilal. Nah, Cahaya, Kang Cahaya, seorang majikan. Tiba-tiba saya misalnya yang bekerja di Kang Cahaya. Nah, kira-kira saya mau minta libur. Liburnya agak panjang, seminggu misalnya. Ya, coba bandingkan. Ada dua. Yang pertama adalah saya harus minta izin. Yang kedua, saya beri pekerjaan yang terbaik dulu. Saya pijit dulu ke Cahayanya, saya kasih minum dulu minuman kesukaannya, makanan kesukaannya, saya ingin beli bahagia, baru saya minta izin. Mana yang peluangnya? Saya akan izinkan. Betul. Begitupun sama dengan Allah. Nggak cukup kita langsung minta aja, tapi mintalah dengan amalan. Dan mau nggak saya bongkar amalan di mana amalan ini ternyata akan membuat Allah itu ridho, Allah itu mau memberikan target yang kita impikan. Mau nggak? Serius mau? Yakin mau aja langsung banget? Mau banget atau mau banget? Yang mau banget sudah tangan ke atas kan bilang bongkarkan dia. Nah, amalannya yang pertama adalah TK. Apa? Yaitu tilawah konsisten. Wah, ini amalannya ya. Jadi kita dengan tilawah itu buat Allah itu senang dengan kita. Karena ayat-ayatnya kita baca. Kira-kira rajin baca Al-Quran? Dilihat wajah-wajahnya sih, insya Allah tidak diragukan. Ya, sebaik. Pertanyaan ya, yang pertama adalah amalannya setelah TK biasanya sekolah apa? Setelah TK biasanya sekolah apa? SD, yaitu sholat duha. Wow, oke. Amalan yang kedua adalah apa? Duha. Ya. Nah, setelah selesai sholat duha, lanjut lagi. Biasanya sekolah apa setelah SD? Yaitu apa? Sholat malam pertahajud. Nah, jadi coba ikutin kata saya. Apa yang pertama? Sekolah TK. Tilawah konsisten. Amal dua. Main ke SD. Sholat duha. Jadi gerakan saya ya, coba. Tilawah konsisten. TK. SD. Sholat duha. Lagi kan 20 kita tadi ya, gitu ya. Kemudian SMP. Sholat. SMP. Sholat malam pertahanan. SMA gimana kalian? Lihat amalan apa sekolah? Nah, SMA yaitu apa? Senantiasa menyantuni anak yatim. Wah, jadi kalau kita ada anak yatim kita santuni, insya Allah suka kepada kita. Coba. SMA senantiasa menyantuni anak yatim. Salah gerakan. Oke, coba. SMA senantiasa menyantuni anak yatim. Setelah SMA biasanya sekolah apa? Kuliah. Kuliah pertama biasanya S1, betul ya? Nah, S1 berarti SD1. Silaturahmi. Nah, jadi amalan berikutnya S1 apa? Silaturahmi. Lanjut lagi, kalau udah S1 biasanya cukup atau lanjut? Biasanya S1 apa? S2 adalah saum sunnah. Saum sunnah, kita puasa sunnah. Jadi puasanya bukan hanya di Ramadan aja, tapi di puasa harian juga, yaitu di saum sunnah yang kita kerjakan. Siap semuanya? Siap. Cukup S2 atau mau lanjut S3? S3 itu perlu dibongkar atau mau saya? Amalan orang-orang yang ternyata kalau dilakukan akan menjadi orang kaya. Kaya ilmu, kaya rezeki dan kaya. Wow. Mau dibongkar? Bongkar nggak usah.
Sekarang kita mau lupa sekarang ya, yaitu S3. Jadi S-nya berapa? Sedekah. Sebanyak-banyaknya. Seikhlas-ikhlasnya. Jadi apa S3? Mantap. Jadi ketika kita lakukan amalan-amalan itu mulai dari TK. Apa TK? Lanjut SD apa? SMP, SMA, S1, S2, S3. Maka insya Allah akan membuat alasan Allah akan mengabulkan keinginan. Tepuk tangan dulu. Dan mungkin itu hari ini semua. Dan satu lagi ya, kadang-kadang di masa lalu kita punya detik-detik ya mungkin emosi-emosi buruk yang tentang melakukan tujuan kita. Betul? Coba angkat tangan kanan semuanya ke atas kan. Dan di hitungan ketiga coba tulis apa sih problem-problem kita, masalah-masalah kita di masa lalu yang ingin kita hapus. Coba satu, silakan tulis. Dua, silakan tulis. Saya pertama kali dinaikin. Tiga, silakan. Keempat, ayo tulis. 5, dan itu akan kita hapus semuanya. 6, 7, sekarang hapus semuanya. Dihitung kelima, 1, hapus semuanya. Jangan disisakan. Buka matanya. 2, hapus semuanya. 3, jangan disisakan. Biasa ya, hapus semuanya. Saya Ridwan Pardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Kira-kira gimana motivasinya? Berarti bagaimana? Ada ilmu yang bisa didapatkan?